Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk pada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal. Program Keluarga Harapan PKH, kartu sembako, diskon listrik, subsidi gaji, bantuan produktif usaha mikro, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, dan program kartu prakerja juga terus ditingkatkan. Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang hore positif 2 bantuan ini diperpanjang hingga tahun 2022, sahabat YouTube. Bagaimana dengan bantuan PKH, BPNT, dan juga BST? Apakah juga diperpanjang? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang hore positif 2 bantuan ini diperpanjang hingga tahun 2022. Bagaimana dengan bantuan PKH, BPNT, dan juga BST? Apakah juga diperpanjang? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube, tadi siang pada hari Senin, tepatnya tanggal 16 bulan Agustus tahun 2021, ya, Presiden Joko Widodo dalam pidato Presiden RI pengantar nota keuangan atas RAPBN tahun anggaran 2022, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwasanya anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 427,5 triliun rupiah, sahabat YouTube. Tentunya untuk membantu masyarakat miskin dan juga rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan pada penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, reformasi perlindungan sosial secara bertahap mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dan peningkatan kualitas perlindungan sosial. Nah, sahabat YouTube, pada tahun 2021 ini di masa PPKM, pemerintah telah memberikan berbagai macam bantuan perlindungan sosial ya. Di antaranya di sini ada 7 ya sahabat YouTube. Di antaranya yang pertama ada program Keluarga Harapan tentunya ya, bantuan PKH, di mana bantuan PKH ini di masa PPKM ini disalurkan tepatnya di tahap yang ketiga pada awal bulan Juli kemarin, hingga sampai dengan saat ini proses penyaluran bantuan PKH tahap ketiga tahun 2021 masih terus dilakukan ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan di masa PPKM ini untuk perlindungan sosial tentunya yang kedua adalah bantuan program sembako
program kartu sembako atau bantuan pangan non tunai atau BPNT senilai Rp200.000 per bulannya, sahabat YouTube ya. Dan bantuan ini masih tetap diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat bantuan BPNT di seluruh Indonesia. Kemudian bantuan untuk perlindungan sosial yang ketiga di masa PPKM ini ada bantuan sosial tunai atau BST, di mana sebenarnya bantuan ini berakhir pada bulan April ya sahabat YouTube. Namun karena pelonjakan kasus virus COVID-19 akhirnya diperpanjanglah bantuan BST ini untuk 2 alokasi bulan Mei dan Juni ya sahabat YouTube, senilai Rp600.000 totalnya, dan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Adapun penyalurannya melalui PT Pos. Untuk bantuan PKH dan juga bantuan BPNT itu penyalurannya melalui Bank Himbara khusus untuk wilayah Aceh menggunakan Bank BSI, Bank Syariah Indonesia sahabat itu. Kemudian bantuan untuk perlindungan sosial di masa PPKM yang keempat ada bantuan sosial beras atau BSB senilai 10 kg sahabat itu, di mana Kemensos ini bekerja sama dengan pihak Perum Bulog selaku penyedia beras ya sahabat itu, di mana sasaran bantuan BSB 10 kg ini tentunya untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan juga 8,8 juta peserta ataupun KPM BPNT non PKH sahabat YouTube. Dan alhamdulillah untuk bantuan BSB ini sudah disalurkan untuk tahap yang pertama dan juga tahap yang kedua senilai 10 kg tersebut. Kemudian bantuan yang kelima, perlindungan sosial di masa PPKM di tahun 2021 ini ada bantuan ekstra BPNT 2 bulan senilai Rp400.000 sahabat YouTube, di mana para KPM BPNT ini mendapatkan bantuan ekstra senilai Rp400.000, namun bukan dalam bentuk uang tunai ya sahabat itu, perlu ditekankan, namun dalam bentuk sama dengan bantuan BPNT ya. Jadi bantuan ekstra penyaluran BPNT 2 bulan untuk bulan Juli dan juga bulan Agustusnya. Dan untuk bantuan ekstra ini insya Allah ya di beberapa tempat juga sudah mulai disalurkan untuk di bulan Agustus ini sahabat itu. Kemudian untuk bantuan yang keenam di masa PPKM ya untuk perlindungan sosial tentunya adalah bantuan sosial senilai Rp200.000 per bulannya untuk alokasi 6 bulan mulai dari bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2021 ini sahabat itu. Sasarannya adalah sebanyak 5,9 juta penerima baru ya, usulan dari daerah sahabat itu. Jadi penerima ini bukan dari penerima PKH, bukan dari penerima BPNT, dan juga bukan penerima dari bantuan BST. Jadi penerima ini masih fresh, jadi masih penerima baru, bukan dari penerima bantuan-bantuan yang lainnya sahabat itu. Kemudian bantuan yang ketujuh untuk perlindungan sosial di masa PPKM di tahun 2021 ini adalah bantuan sosial beras 5 kg untuk wilayah Jawa dan Bali. Jadi untuk Kemensos ini juga menyalurkan bantuan sosial beras senilai 5 kg untuk wilayah Jawa dan Bali selaku daerah yang terkena dampak PPKM ya, baik itu level 4, 3 maupun level 2 sahabat YouTube ya. Nah, sahabat YouTube, sesuai dengan yang disampaikan ya oleh Presiden terkait dengan anggaran untuk perlindungan sosial di tahun 2022 senilai Rp427,5 triliun, tentunya sahabat YouTube ada bantuan yang positif diperpanjang hingga tahun 2022 pemberiannya. Nah, 2 bantuan tersebut apa saja? Menilik dari 7 bantuan ya di masa PPKM di tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di sini dapat ditarik kesimpulan dari 7 bantuan yang telah saya sebutkan tadi. Ada 2 bantuan yang positif diberikan hingga tahun 2022. Bantuan tersebut yang pertama adalah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Tentunya program ya artinya program prioritas nasional untuk PKH ini tetap diberikan hingga tahun 2022 sahabat YouTube. Jadi untuk penerima PKH ya alhamdulillah tentunya
bantuan untuk PKH masih tetap diberikan atau diperpanjang hingga tahun 2022 mendatang. Kemudian bantuan yang kedua yang positif akan terus diperpanjang ataupun akan terus diberikan kepada penerima manfaat di tahun 2022 adalah bantuan kartu sembako, program sembako bantuan pangan non tunai atau BPNT, sahabat YouTube. Jadi bantuan untuk BPNT juga akan diperpanjang, akan tetap diberikan hingga tahun 2022 mendatang. Namun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Bapak Joko Widodo, dengan anggaran yang dialokasikan di tahun 2022 untuk perlindungan sosial, ini salah satunya adalah untuk mendukung penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, sehingga di sini bisa ditarik benang merah ya sahabat YouTube bagi penerima PKH dan juga BPNT yang sampai dengan saat ini datanya masih bermasalah, datanya masih belum bisa diperbaiki. Tentu ini menjadi was-was, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi penerima manfaat, apakah nanti di tahun 2022 akan tetap mendapatkan bantuan PKH atau BPNT atau tidak ya sahabat YouTube. Jadi mumpung masih ada kesempatan, segera ya sahabat YouTube, segera update data keluarga sahabat YouTube semua dengan memperbarui data kartu keluarga ya sahabat YouTube, data kependudukan. Ini untuk KTP yang belum aktivasi segera diaktifasi. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube informasi pada video kali ini. Jadi hore, positif 2 bantuan ini diperpanjang hingga tahun 2022. Bantuan tersebut apa? Yaitu PKH dan juga BPNT. Namun sesuai dengan anggaran yang dialokasikan di tahun 2022 untuk perlindungan sosial, maka akan ada proses penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga bisa ditarik kesimpulan bagi yang datanya sampai dengan saat ini masih bermasalah, masih belum bisa diperbaiki. Ini ada rasa kekhawatiran apakah nanti di tahun 2022 masih bisa mendapatkan atau tidak untuk bantuan PKH dan juga BPNT-nya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, informasinya bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.